Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada saham yang tiba-tiba booming jadi incaran investor dari seluruh dunia? Sering banget, jawabannya itu cuma 3 huruf, M, S, C, I. Nah, sekarang kita bakal bongkar bareng-bareng nih rahasia dapurnya. Syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi buat bisa masuk ke klub super elit ini? Anda pasti pernah lihat kan, saham yang tadinya kayaknya biasa-biasa aja, mendadak jadi rebutan investor asing. Seolah-olah baru aja dapat sorotan lampu dari panggung global. Nah, pemicunya itu seringkali karena saham tersebut berhasil masuk ke dalam indeks bergengsi, yaitu tadi MSCI. Jadi, kenapa sih MSCI ini sepenting itu? Gini deh, masuk ke indeks ini tuh ibaratnya kayak menang medali emas di Olimpiade Pasar Modal. Ini bukan cuma soal gengsi loh, tapi ini soal aliran dana asing yang jumlahnya bisa miliaran dolar dan dapat stempel kredibilitas di tingkat dunia. Tapi ya, itu, buat dapat hadiah sebesar ini, ada 5 ujian berat yang harus dilewati. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, ujian pertama, tes ukuran. Simpel aja. Kalau mau main di Liga Dunia, ya ukurannya harus raksasa. MSCI itu cuma mau melirik perusahaan yang benar-benar gede. Tapi tunggu dulu. MSCI itu nggak lihat total ukuran perusahaan gitu aja. Mereka punya kacamata khusus, namanya Free Float Market Cap. Gampangnya, ini tuh nilai saham yang beneran bisa kita, sebagai publik, beli dan jual di pasar. Jadi saham yang masih dipegang erat sama pendiri atau pemerintah, itu nggak dihitung. Terus, seberapa gede sih emangnya? Gini, buat masuk ke liga utamanya MSCI ya, free float market cap-nya itu kira-kira harus 1,3 miliar dolar AS. Gila kan? Gede banget itu. Dan ingat ya, angka ini tuh nggak paten. Bisa aja berubah setiap kali mereka evaluasi ulang. Cuma gede doang ternyata nggak cukup. Ujian kedua adalah tes kepemilikan publik. Ini bukan soal seberapa besar total kue perusahaannya, tapi soal seberapa banyak potongan kue yang emang disediain buat publik. Aturannya lumayan jelas, paling nggak 15% saham perusahaan itu harus jadi milik publik. Kenapa? Biar pasarnya nggak sepi. MSCI mau mastiin ada cukup banyak saham yang beredar, jadi investor bisa gampang jual beli kapan aja mereka mau. Jadi, coba bayangin kayak gini. Saham yang Anda dan saya bisa beli di bursa setiap hari, nah itu dihitung. Tapi saham yang masih dikantongin pendiri atau dipegang pemerintah buat tujuan strategis, lupakan aja, itu nggak masuk hitungan free float. Lanjut ke ujian ketiga, yaitu tes popularitas. Pertanyaannya simpel banget. Saham ini tuh anak gaul di lantai bursa yang selalu jadi pusat perhatian, atau cuma anak pendiam di pojokan yang jarang banget dilirik orang? Dan MSCI itu serius banget soal ini. Mereka bakal ngintip semuanya. Nilai transaksi hariannya, seberapa sering saham itu ditransaksikan, sampai rasio perputarannya. Intinya, mereka mau bukti kalau saham ini tuh hidup dan selalu aktif, bukan saham yang susah dijual pas kita lagi butuh. Artinya apa? Ya, saham tidur yang transaksinya sepi banget itu, nggak ada ampun. Saham-saham kayak gini bakal langsung dicoret dari daftar pertimbangan. Titik. Sebaliknya, yang dicari MSCI itu ya saham-saham papan atas yang selalu ramai diperdagangkan hari demi hari secara konsisten. Inilah ciri-ciri saham yang sehat dan menarik di mata investor global. Ujian keempat, tes pintu terbuka. Sesimpel kedengarannya, seberapa ramah dan seberapa mudah saham ini diakses sama investor dari seluruh penjuru dunia. Nah, ini nih penting banget. Pintunya buat investor asing itu harus kebuka lebar-lebar. Nggak boleh ada aturan-aturan kepemilikan yang aneh-aneh yang bikin ribet. Dan yang paling penting, sahamnya jangan sering-sering disuspend atau digembok. Logikanya MSCI kan mau jalan tol yang lancar jaya, bukan jalan yang dikit-dikit ditutup kan? Dan inilah ujian pamungkasnya, yang benar-benar misahin mana juara sejati dan mana yang cuma numpang lewat. Tes ketahanan. Ini bukan soal lari cepat, tapi soal siapa yang paling kuat bertahan di lintasan maraton. MSCI itu suka banget sama pelari maraton yang konsisten, bukan pelari sprinter yang kencang di awal doang terus kehabisan napas. Mereka cari stabilitas jangka panjang, bukan cuma saham kembang api yang hebohnya sesaat doang. Jadi, apa aja lampu merah buat MSCI? Harga yang tiba-tiba meroket gila-gilaan setelah IPO? Pergerakan harga yang super liar, tapi transaksinya sepi, atau kenaikan harga sesaat karena digoreng. Percaya deh, MSCI bakal mantau saham berbulan-bulan buat mastiin kinerjanya itu asli, bukan polesan sesaat. Oke, setelah kita tahu kelima ujian beratnya, gimana kalau kita rangkum semuanya jadi sebuah checklist yang gampang diingat? Nah, ini dia checklist saktinya. 1. Ukurannya harus raksasa. 2. Kepemilikan publiknya cukup. 3. Harus populer dan liquid. 4. Pintunya terbuka lebar untuk investor asing. Dan 5. Punya ketahanan jangka panjang. Yang paling penting dari semua ini apa?
Kelima syarat ini sekarang bukan lagi rahasia. Anda sekarang punya kerangka berpikir baru buat melihat sebuah saham dari kacamata investor global. Jadi, ini bukan lagi soal tebak-tebakan, tapi soal analisis yang lebih cerdas. Sekarang, giliran Anda. Dengan kacamata MSCI yang baru ini, coba deh lihat-lihat pasar saham, kira-kira saham mana yang menurut Anda punya potensi jadi bintang MSCI berikutnya. Mulai analisis Anda, dan siapa tahu, Anda bisa menemukan juaranya bahkan sebelum orang lain sadar.